Audio ke-190 Pagoda Emas Pancer. Lenyapkan mereka, jangan tinggalkan siapapun. Serahkan batu peri dengan jujur. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Area penambangan yang telah damai selama setengah bulan tiba-tiba terjadi di hari terakhir. Kecelakaan. Chu Yiyang, Guan Rengui, Ye Suhe, Jiang Jinyu, Yu Waning dan lainnya juga dengan cepat berkumpul. Apa yang terjadi? Apakah perlu memikirkannya? Jelas ada invasi musuh. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ingin membantu? Atau kita hanya perlu bertahan di sini? Tidak tahu, kan? Mari kita lihat apa yang dikatakan Xiao Nunu. Sebelum ada yang bisa menyelesaikan kata-kata mereka, tiba-tiba, niat membunuh yang dingin muncul dari hutan. Detik berikutnya, pembunuh berbaju hitam dengan nafas dingin keluar. Hah, masalah akan datang, kata Chu Yiyang dengan suara yang dalam. Sial, Yin Fengqi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Menurutku kamu tidak mudah untuk diajak main-main. Ekspresi Guan Rengui cukup serius, dan dia segera menarik Jiang Jinyu dan mundur ke belakang semua orang. Bos, Anda bos Dewa Perang, maka terserah Anda. Tanpa basa-basi lagi, Chu Yiyang, Shen Qing, Yu Yuanhui, dan lainnya memimpin dalam memasuki kondisi pertempuran. Mereka yang lemah, menjauhlah, kata Chu Yiyang sambil menghunus pedang lembutnya dan mulai menyerang. Tiba-tiba, massa di kedua sisi bertempur bersama. Di saat yang sama, Yanying juga bergegas kembali. Sebelum dia bisa menyampaikan pesan Xiao Nunu, kedua belah pihak sudah bertengkar. Yah, ada perkelahian. Suara itu datang sebelum Li Tingfeiren, yang kembali dari patroli, tiba. Matanya bersinar karena kegembiraan, pedang panjangnya terhunus, dan dia memasuki pertempuran. Aku sudah bosan sampai mati selama lebih dari setengah bulan. Datang dan lihat pisaunya. Tebasan bulan gelap. Li Tingfei adalah orang pertama. Yang ke depan seorang pria berbaju hitam, menyeret pisaunya dengan kedua tangan dan bergerak dengan pisau. Hoa, hoa, hoa. Li Tingfei mengubah posisinya 7 atau 8 kali berturut-turut, dan pada saat yang sama, 7 atau 8 sinar cahaya pedang meletus. Pria berbaju hitam itu bahkan tidak bisa melihat bayangan Li Tingfei, dan langsung dipotong-potong. Hei, pendekar pedang, kamu harus terus bertarung, jika tidak, pedang itu akan berkarat. Li Tingfei berbalik dan mengayunkan pedang panjang di tangannya secara horizontal. Cahaya pedang yang tajam itu seperti kipas besar, dan dia memotong keduanya kepala orang lagi. Chu Yiyang di sisi lain berkata dengan suara yang dalam, tenang saja. Jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, tidak ada yang akan peduli padamu nanti. Kerumunan dengan pisau, dan 3 kepala lagi dibuang. Keluar dan bertarung dengan gembira. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dengan hanya 5.000 batu abadi, kehidupan seperti apa yang akan Anda perjuangkan? Sejujurnya, bagaimanapun juga, Anda membantu orang lain menjaga tempat tersebut, jadi setiap orang memiliki keraguan, tetapi Li Tingfei sama gilanya dengan guguk liar. Meskipun ada lebih banyak pembunuh di depan mereka, mereka semua adalah jenius paling menonjol dari tanah suci gudang abadi, Dewa Perang. Selama pertarungan, musuh tidak mendapatkan keunggulan. Tapi saat orang-orang berbaju hitam itu diusir kembali, aliran udara yang deras mengalir keluar dari balik hutan. Aliran udara ini, seperti banjir bandang atau badai laut, menghancurkan sebagian besar vegetasi hutan pegunungan menjadi bubuk. Li Tingfei, Chu Yiyang, Shen Qing, Yu Yuanhui dan lainnya tertangkap basah dan semuanya terjatuh ke tanah. Bang, 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 semua orang jatuh ke tanah satu demi satu, muenteh darah. Ini, aura yang sangat kuat, itu adalah kaisar kehidupan abadi. Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, dari balik hutan, keluarlah seorang pria berpenampilan feminin berbaju putih. Orang lain berpenampilan agak laki-laki perempuan, dan coraknya relatif cerah. Dia terlihat kurus dan lemah, tetapi dia memancarkan aura yang garang. Itu Kaisar Ming abadi, kata Chu Yiyang dengan suara yang dalam. Shen Qing sedikit mengernyit, dan mungkin ada lebih dari 3 tulang abadi. Pria berpenampilan feminin itu memandang orang-orang di depannya seolah-olah dia sudah mati, dan berkata dengan ringan, bunuh mereka semua. Yan Su. Sekelompok pria kulit hitam pembunuh Yi menerima perintah dan mengepung serta membunuhnya lagi.
Di saat kritis, Yan Ying bergegas menuju lokasi kejadian. Duar, duar, duar. Akar pohon besar keluar dari tanah. Akar pohon yang perkasa itu seperti naga kayu yang mengoyak tanah, bergegas menuju sekelompok pria berbaju hitam. Bang, bang, bang. Orang-orang berbaju hitam tidak menyangka ada kaisar kehidupan abadi di depan mereka. Mereka tersingkir satu persatu, atau terjebak erat oleh pepohonan dan tanaman merambat. Adik perempuan. Mata Yin Fengqi berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, di mana adik laki-lakinya? Yan Ying menjawab, dia pergi ke medan perang pusat. Bernama, Yan Su, dari pria feminin. Pohon anggur ilahi mencekik. Yan Ying berteriak pelan, dan lebih dari selusin akar pohon melesat ke langit. Mereka seperti naga kayu yang bengkok, bergegas menuju Yan Su lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, semua akar pohon berkumpul, seperti handuk yang dipilin, membentuk kekuatan pencekikan multi pihak. Namun sedetik berikutnya, cahaya putih tiba-tiba keluar dari celah akar pohon. Setelah itu, cahaya putih semakin banyak, seperti cahaya pagi yang menembus awan. Lalu terdengar bunyi, duar, yang keras, dan akar-akar pohon itu patah dan meledak selapis demi selapis. Yan Su berdiri di sana dengan wajah tenang, matanya sedikit main-main. Wajah cantik Yan Ying sedikit berubah, orang ini sangat kuat. Dia segera berkata kepada yang lain, kamu pergi ke sisi Xiao Nunu dulu, dan aku akan menghentikannya. Ye Suhe berkata, kamu tidak bisa menghentikannya sendiri, aku akan tetap membantumu. Jika mereka pergi, bagaimana jika terjadi sesuatu pada Yan Ying? Yan Ying mendesak, cepat, jangan buang waktu. Yan Su tersenyum dingin, tidak ada yang bisa pergi, sama. Seperti semua orang, medan perang utama di area pertambangan. Pertempuran menjadi semakin intens, dan pihak Li Heng jelas berada dalam posisi yang dirugikan. Jumlah musuh setidaknya 2 atau 3 kali lipat, dan korban jiwa terus meningkat. Siapa kamu? Li Heng mengarahkan pedang lebarnya ke wanita berambut biru. Wanita itu terkikik. Aku. Kalau begitu kamu harus mendengarkan baik-baik. Kemudian, cahaya merah terang muncul dari badan wanita itu. Namaku, Gadis Lantula. Duar. Gelombang kejiut berkekuatan merah terang menyapu ke segala arah, memecahkan bumi lapis demi lapis, dan kerikil besar dan kecil, seperti kawanan belalang terbang, meledak di mana-mana. Murid Li Heng dan An Ying gemetar, dan mereka melihat bahwa wujud wanita itu telah mengalami perubahan yang sangat aneh. Dia tiba-tiba berubah menjadi bentuk setengah manusia, setengah laba-laba, dengan 8 kaki tumbuh langsung dari badan bagian bawah, dan di atas pinggang, meskipun dia masih manusia, kulitnya memiliki banyak pola yang mirip dengan pola laba-laba. Wajah Li Heng menjadi pucat, dan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya. Ratu Laba-Laba Serigala. Dia memandang ke pihak lain dengan rasa takut. Rumor mengatakan bahwa Ratu Laba-Laba Serigala itu kejam dan kuat, dan dia adalah kaisar kehidupan abadi dengan 3 tulang abadi. Itu mungkin akan menjadi bencana. Gadis Laba-Laba Serigala. Li Heng dan An Ying keduanya terlihat sangat serius. Hehe, si Laba-Laba Serigala mensibir. Bentuk laba-laba di bagian bawah badannya sangat menarik perhatian. Sepertinya dibawa oleh seekor laba-laba besar. Apakah kamu siap untuk Mahtei? Setelah mengatakan itu, wanita tarantula itu melompat. Dia bergerak seperti kutu yang fleksibel, tidak mampu memahami arah sama sekali. Ekspresi Li Heng berubah, dan dia mendorong An Ying ke samping. Minggir. Lalu, Li Heng juga menghindar ke samping. Bang! Dan detik berikutnya, gadis laba-laba serigala jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di antara mereka berdua. Seorang Ying merangkai busurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Panah pelepasan guntur. Cici. Sebuah anak panah tiba-tiba meledak dengan cahaya guntur dan kilat, dan ditembakkan ke arah wanita laba-laba serigala. Wanita laba-laba serigala itu mensibir, dan dengan sapuan lengan kirinya, anak panah itu terbang puluhan meter jauhnya. Anak panah petir yang berterbangan menghantam batu, dan petir itu meledak dan bersilangan dengan liar. Seorang kaisar tingkat 9 berani menyerangku. Kamu nakal sekali. Wanita laba-laba serigala membuka mulutnya dan meludahkan aliran sutra laba-laba hijau. Fiuh! Sutra laba-laba hijau itu seperti anak panah terbang, menyerang An Ying. Meskipun yang terakhir adalah pemanah jarak jauh, dia sangat lincah.
Dia mengelak dan berhasil menghindari serangan balik gadis tarantula. Di saat yang sama, Li Heng mendekat ke belakang gadis laba-laba serigala dan memukul kepala lawan dengan pedang lebar di tangannya. Gadis laba-laba serigala menundukkan kepalanya ke depan, dan pedang lebar yang berisi kekuatan pedang es tersapu. Li Heng segera mengubah gerakannya. Dia memutar pedangnya yang lebar dan menekannya. Wanita laba-laba serigala itu merunduk ke samping lagi, dan Li Heng menghantam udara dengan pedang lainnya. Li Heng menyerang terus-menerus, dengan untaian cahaya pedang es yang saling bersilangan, seperti bulan perak yang menyapu. Namun, gadis laba-laba serigala begitu fleksibel sehingga dia seperti kucing yang bermain dengan tikus, secara akurat menghindari serangan Li Heng setiap saat. Semakin banyak Li Heng bertarung, dia menjadi semakin ketakutan, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin cemas. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia tiba-tiba meraung, ribuan kota tertutup salju yang berterbangan. Langit dan bumi terikat oleh suhu yang sangat rendah, kecepatan gerakan Wolf Spider Woman telah melemah. Mengambil kesempatan ini, Li Heng membalik telapak tangannya dan menusukkan pedangnya ke arah gadis laba-laba serigala. Pedang lebar itu tertutup embun beku tebal, dan Li Heng sepertinya memegang pedang lebar yang megah, indah dan mendominasi. "Pergilah ke neraka!" Li Heng berteriak dengan keras. Gadis laba-laba serigala terkekeh, "Apakah kamu marah? Tikus kecil!" Kemudian, gadis laba-laba serigala memuentekan bola cahaya hijau. Bola cahaya itu mengenai ujung pedang secara langsung, dan kemudian meluas menjadi jaring laba-laba. Meskipun jaring laba-laba ramping, namun sangat fleksibel dan sangat kuat. Pedang lebar Li Heng sepertinya mengalami perlawanan yang sangat besar, membuatnya semakin sulit untuk didorong ke depan. Mengambil kesempatan ini, Wolf Spider Woman memuentekan beberapa bola sutra laba-laba satu demi satu. Wosh, wosh, wosh. Gumpalan sutra laba-laba ini mengenai lutut, bahu, kepala, dan tempat lain Li Heng satu demi satu. "Menyenangkan," gadis laba-laba serigala berkata sambil tersenyum, lalu membentuk segel dengan satu tangan, tutup. Li Heng tiba-tiba merasa tercekik dan jatuh ke tanah. "Jangan khawatir, aku tidak rela membunuhmu begitu cepat. Sutra laba-laba akan perlahan-lahan memotong dagingmu nanti." Hahaha. Dalam tawa bangga wanita laba-laba serigala, laba-laba lebat itu benangnya terus mengencang dan tertanam di kulit dan daging Li Heng. Kulit Li Heng langsung dibelah dan darah terus mengalir keluar. Setiap inci badannya seperti pisau. Bahkan pria tangguh seperti Li Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. "Saudara Li Heng!" Seorang Ying terkejut. Dalam sekejap mata, Li Heng berubah menjadi pria berdarah. Saat dia hendak mengambil tindakan, Li Heng berteriak, "Ayo pergi dan beritahu pemimpinnya." Li Heng tahu betul bahwa An Ying bukanlah tandingan gadis laba-laba serigala. Bahkan Li Heng, yang memiliki dua tulang abadi, ditakdirkan untuk ditipu oleh wanita laba-laba serigala, apalagi An Ying, yang telah memasuki alam kaisar tingkat 9. Gadis laba-laba serigala terkikik dan berkata, "Giliranmu akan segera tiba." Mendengar ini, An Ying ketakutan. Melihat metode kejam gadis laba-laba serigala, An Ying tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. "Ayo pergi. Cepat beritahu pemimpin Zhao Yuanhui." An Ying segera berbalik dan lari. "Saudara Li Heng, tunggu sebentar!" teriak An Ying sambil berlari. Dia membenci kekejaman wanita laba-laba serigala, membenci ketidakberdayaannya sendiri, dan bahkan lebih membenci orang yang mengkhianati mereka. Namun, bagaimana gadis laba-laba serigala bisa membiarkan An Ying lolos? "Hei, lari lebih cepat. Monster itu datang, nak." Gadis tarantula itu seperti hantu wanita di tengah malam, melayang menuju punggung An Ying. Selama gerakannya, Wolf Spider Woman mengangkat tangan kanannya dan berubah menjadi cakar yang tajam. "Rasakan deru darah tertiup angin. Aku berjanji, kamu bisa melihat jantungmu berdetak di tanganku." Kaki kanan wanita laba-laba serigala mendekati bagian belakang jantung An Ying. Seorang Ying merasa pisau kematian tukang daging yang akan menimpanya. Bahkan Li Heng, yang terjatuh ke tanah di belakangnya, menutup matanya dengan lemah. Dia tidak ingin melihat kematian tragis An Ying. Tetapi pada saat ini, sesosok badan muncul tepat di depan An Ying. Sosok itu bergegas menuju An Ying. Badan pihak lain bersinar dengan cahaya keemasan, cerah dan indah. Itu dia.
Ketika An Ying melihat Xiao Nunu, dia marah sekaligus putus asa. Dia memang mata-mata. Sejak awal, dia curiga Xiao Nunu dan kelompoknya membocorkan rahasia kepada laba-laba serigala gadis. Sekarang dia melihat pihak lain menghalangi jalannya, dia tidak lagi ragu. Kamu memata-matai. Walaupun aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. An Ying menatap Xiao Nunu yang sedang menyerbu ke arahnya dengan ganas. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan perlawanannya. Ada serigala di depanku dan harimau di belakangku. Aku benar-benar putus asa. Sudah terlambat, tapi itu sangat cepat. Dalam kilatan petir ini, Xiao Nunu melewati An Ying seperti kilat emas. Murid An Ying bergetar. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, Xiao Nunu meninjunya. Ledakan keluar, menghadap cakar wanita tarantula itu. Bang! Kekuatan agung mengejutkan segala arah. Cahaya tinju yang indah menyebar seperti awan, dan darah meledak. Seluruh lengan kanan gadis laba-laba serigala langsung terlempar. Matanya terbuka lebar, dia muente darah, dan wajahnya berlumuran darah. Yang mengejutkan, dia terjatuh 100 meter jauhnya. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di area pertambangan. Mendengar teriakan gadis laba-laba serigala, Li Heng langsung membuka matanya. Saat melihat pemandangan di depannya, Li Heng hanya bisa gemetar dan berkata, Xiao Nunu. Saudara, Xiao Nunu membuat jari pedang dengan tangan kirinya. Dia mengangkat tangannya dan energi pedang keluar dari ujung jarinya. Bang! Energi pedang mengalir ke arah Li Heng dan secara akurat memotong jaring laba-laba di badannya. Li Heng merasakan seluruh badannya rileks. Dia segera berdiri dan menggunakan nafas esnya untuk membekukan luka di badannya. Sebaliknya, An Ying stagnan di tempatnya. Aku belum mati. Bagaimana mungkin? Bukankah dia bersama gadis laba-laba serigala? Sebelum An Ying sempat bereaksi, sejumlah besar pembunuh berpakaian hitam bergegas menuju sisi ini. Siapa dia? Berani mengganggu kita? Hah? Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Jika kamu berani menyakiti Lady Wolf Spider, bunuh dia. Mata para pembunuh itu berwarna merah darah dan penuh dengan niat membunuh. Mata Xiao Nunu menjadi dingin, dan dia segera mengambil pedang Shenyao. Qiang. Teknik pedang pemakaman langit pedang pemakaman kejam luar biasa berlumuran darah. Tiba-tiba, nyanyian pedang yang keras bahkan lebih keras dari pedang pemakaman langit sebelumnya. Segera setelah pedang Shenyao keluar, langit dan bumi bergetar tertutup ke segala arah. Cahaya pedang yang indah. Musuh yang bergegas sepertinya tertahan di tempatnya oleh kekuatan tak terlihat, tidak bisa bergerak. Yang terjadi selanjutnya adalah energi pedang terjalin, darah bermekaran, dan orang-orang berbaju hitam terbelah menjadi dua atau menjadi manusia. Ujung pedang Yao Ilahi lebih kuat dari pedang pemakaman langit. Sebagai senjata dewa ke-9 dalam daftar senjata kekaisaran, dimanapun cahaya pedang menyerang, ia berlumuran darah, yang sangat mengejutkan. An Ying, yang berdiri di belakang Xiao Nunu, benar-benar tercengang. Dia melihat adegan pembantaian dengan ekspresi kusam di wajahnya. Apa yang terjadi? Mengapa Xiao Nunu, seorang mata-mata, membunuh begitu banyak musuh? Mungkinkah saya melakukan kesalahan? Xiao Nunu, dia bukan mata-mata. Li Heng di sisi lain juga terkejut, apakah kekuatan pedang Xiao Nunu begitu menakutkan? Namun, sebelum mereka berdua sadar, gadis laba-laba serigala tiba-tiba naik dari tanah. Dia terengah-engah, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan lengan kanannya hancur, hanya setengahnya ia pergi. Aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Setelah mengatakan itu, dua tentakel seperti cambuk terlempar keluar dari belakangnya dan terbang menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu berdiri tak bergerak. Biarkan dua tentakel tombak terbang menyerang. Ding! Ding! Dua tentakel bertabrakan dengan Xiao Nunu, mengeluarkan suara yang tajam dan mengeluarkan aliran hujan cahaya kemasan. Gadis laba-laba serigala terkejut. Pertahanan fisik orang ini begitu kuat. Tentakelnya sendiri bahkan tidak bisa menembus lapisan pertahanan luarnya. Xiao Nunu memandang ke pihak lain dengan dingin, segera pergi, aku akan mengampuni nyawemu. Bagaimanapun, saya baru saja datang ke Xianlu, dan saya tidak ingin membuat musuh di mana-mana. Selain itu, dia dan Li Heng hanya memiliki hubungan, pekerjaan, jadi tidak perlu menyinggung sekelompok orang lain demi 5.000 batu peri. Namun,
bagaimana mungkin gadis laba-laba serigala menyerah begitu saja? Dia menatap Xiao Nunu dengan tajam, matanya hampir terbakar. Menyelamatkan nyawaku. Hahaha, sepertinya aku harus berterima kasih. Kemudian, wanita tarantula itu mengeluarkan jeritan yang sangat tajam, yang langsung ke langit dan bergema di seluruh area penambangan dan sekitarnya. Yansu, datang dan bantu aku segera. Aku bertemu Hal. Pada saat yang sama, di barat daya lembah, Yan Ying, Ye Suhe, Chu Yiyang dan yang lainnya semua mendengar suara yang datang dari tengah dari area pertambangan. Itu Xiao Nunu, Dewa Perang, kata Chu Yiyang. Pria feminin di depan semua orang memiliki tatapan dingin di matanya, dan kemudian dia menyerang ke depan dengan hembusan angin palem. Duar, duar, duar. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menghancurkan gunung dan tanah, dan segala sesuatu di sepanjang jalan berubah menjadi bubuk. Semua orang menjauh untuk menghindarinya. Segera setelah itu, Yansu meninggalkan pertempuran di sini dan bergegas menuju area pusat pertempuran. Aku akan mengambil nyawemu nanti. Jelas sekali bahwa Yansu akan membantu gadis laba-laba serigala. Ketika orang lain melihat ini, mereka terlihat terkejut. Dia akan berurusan dengan Xiao Nunu, kata Guan Rengui dengan suara yang dalam. Kamu tetap di sini untuk menyembuhkan lukamu, dan aku akan pergi membantu Xiao Nunu. Yanying mengejar Yansu tanpa ragu-ragu. Li Tingfei, Chu Yiyang, Shen Qing dan yang lainnya saling memandang, dan Shen Qing kemudian berkata, kami belum tahu bagaimana situasinya di sana, jadi kami harus pergi melihatnya. Kalian yang terluka parah harus segera mencari tempat untuk sembuh. Setelah itu, Li Tingfei, Chu Yiyang, dan Shen Qing juga mengejar mereka. Wosh, wosh, wosh. Mata Yansu dingin dan dia bergerak sangat cepat. Pada saat ini, sebuah nafas mendekat. Hah! Yansu melihat ke satu sisi dan melihat Yanying di belakangnya. Yanying bukan lagi mantan Zhan Wusa. Di klan Yuexian, dia tidak hanya mengaktifkan garis keturunan Yuexian, tetapi juga mengintegrasikan kekuatan pohon Dewa Bulan. Seperti yang dia katakan kepada Xiao Nunu sebelumnya, tidak peduli kapan, selama Xiao Nunu dalam bahaya, dia pasti akan bergegas menghampirinya. Berhenti. Yanying melancarkan serangan, mencoba mengulur waktu untuk Xiao Nunu. Yanying mengatupkan kedua tangannya, dan aliran udara di sekitar badannya meningkat. Tiba-tiba, ribuan daun hijau berterbangan dari luar badannya. Setiap daun hijau memancarkan kecemerlangan rune yang unik. Di bawah kendali Yanying, daun hijau yang tak terhitung jumlahnya menyelesaikan fusi dan menyatu menjadi lebih dari selusin lightsaber hijau. Duar, duar, duar. Lebih dari selusin lightsaber hijau bergegas keluar, seperti aurora, menyerang Yansu. Yang terakhir mensibir, trik kecil. Segera, Yansu melemparkan mantra dengan punggung tangannya. Pesonanya berwarna hitam dengan corak binatang mirip kepala serigala. Beast Blood Talisman, Thousand Wolf Shadows. Yansu meremas segel aktivasi dengan satu tangan. Detik berikutnya, jimat hitam itu meledak dengan cahaya terang, dan meledak dengan aliran udara yang kacau. Bayangan serigala hitam keluar dari dalam jimat itu satu demi satu. Wow! Yanying mengerutkan kening, dan dia hanya bisa mengendalikan lightsaber hijau untuk menyerang bayangan serigala ini. Bang! 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 Lebih dari selusin lightsaber hijau melintasi serigala, dan bayangan serigala terkoyak satu demi satu. Namun, aliran bayangan serigala keluar dari mantranya. Segera, lusinan lightsaber hijau yang dilepaskan oleh Yanying ditelan oleh ratusan bayangan serigala. Banyak bayangan serigala, menutupi langit, bergegas menuju Yanying dengan perkasa. Melihat ini, Yanying hanya bisa menggunakan kekuatan magis lainnya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan pohon suci bulan. Wosh! 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 Tanaman merambat hijau besar terbang satu demi satu. Tanaman merambat hijau mengelilingi satu sama lain seperti bola benang spiral. Semua bayangan serigala yang melintas terperangkap dalam tanaman merambat hijau dan dipelintir menjadi beberapa bagian. Meskipun Yanying menetralisir serangan Yansu, jarak antara kedua belah pihak kembali melebar. Yansu tersenyum menghina dan mengabaikannya. Namun di detik berikutnya, cahaya pedang dan cahaya pedang menyerang masing-masing. Hah! Yansu melintas ke atas. Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan, menyebabkan akibatnya segera. Li Tingfei,
Chu Yiyang, Shen King dan lainnya bergegas dari belakang. "Hei, jangan meremehkan kami tidak akan menahan siapapun," kata Li Tingfei sambil tersenyum bangga. Segera setelah dia selesai berbicara, gelombang panas mengerikan lainnya melanda, dan naga api magma tiba-tiba muncul di langit di sisi lain. Ye Suhe menginjak teratai api, dan kedalaman pupilnya menunjukkan pola lebar sayap yang unik. Siapapun yang mengatakan mereka akan menahan kekuatan iblis api meledak, Ye Suhe mengerahkan seluruh kekuatannya, dan naga api magma mengeluarkan raungan menggelegar dan bergegas menuju sasaran. Yansu menghindar lagi. Naga api magma menghantam puncak gunung di bawahnya, dan gelombang panas segera berguling, mengubah sebagian besar hutan menjadi abu. Melihat orang-orang yang mengejar mereka, senyum mencemooh di wajah Yansu menjadi lebih buruk. "Haha, ini sangat sulit untuk dihadapi." Segera, cahaya ungu aneh muncul di mata Yansu, dan kemudian, sangat misterius gelombang energi datang darinya. Semua menghilang. Lalat, bas. Tiba-tiba, lingkaran cahaya ungu yang megah menyebar dengan cepat dengan Yansu sebagai pusatnya. Semua orang lengah, dan mereka semua terkena lingkaran cahaya ungu yang menyebar. Ye Suhe, Yan Ying, Chu Yiyang, dan lainnya tiba-tiba merasa dunia berputar, dan ruang di sekitarnya terdistorsi dan beriak. "Tidak, itu adalah kekuatan luar angkasa," seru Chu Yiyang. Detik berikutnya, semua orang di belakang Yansu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang begitu saja. Pusat penambangan. Suasananya tegang. An Ying akhirnya menyadari bahwa dia telah salah menyalahkan Xiao Nunu. Pada saat ini, Li Heng juga dengan cepat berteriak, "Saudara Xiao Nunu, dia memiliki kaki tangan, tolong jangan menunjukkan belas kasihan." Gadis laba-laba serigala memasang ekspresi garang di wajahnya, dia memelototi Xiao Nunu, "Pergi ke sial." Tiba-tiba, laba-laba serigala 3 tulang abadi di badan wanita itu diaktifkan pada saat yang sama, dan sejumlah besar energi spiritual melonjak keluar. Segera setelah itu, badan spiritual besar tiba-tiba muncul di belakang Wolf Spider Woman. Bentuk badan kekuatan spiritual ini berbentuk laba-laba, seperti gunung yang megah, memancarkan aura jahat seperti raksasa jurang. Badan spiritual berbentuk laba-laba itu melambaikan 8 kaki raksasanya dan melancarkan serangan sengit ke Xiao Nunu. "Pergilah ke neraka." Sepasang cakar depannya jatuh lebih dulu, seperti sabit raksasa. Xiao Nunu bergerak dan melompat ke langit. Bang! Bang! Kaki depan laba-laba tajam itu jatuh dengan keras ke tanah, dan bumi pun terkoyak. Ketika Xiao Nunu melihat ini, dia segera berhenti ragu-ragu. Pedang bersinar di depan raja, dan semua orang di dunia bisa membunuh. Pedang pembunuh langit membunuh orang. Dentang. Pedang Shen Yao muncul kembali dengan sangat tajam, energi melesat langsung ke langit, kekuatan pedang yang besar, seperti hujan. Xiao Nunu menggunakan pedangnya sebagai panduan, dan bayangan pedang di seluruh langit berkumpul menjadi sungai, seperti naga perak dari langit, menukik ke bawah. Li Heng dan An Ying sama-sama terkejut dengan aura Xiao Nunu. Pedang yang sangat kuat. Saya tidak menyangka tingkat kultivasi saudara Xiao Nunu begitu tinggi. Li Heng berpikir dalam hati. Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, sungai pedang seperti naga perak mengalir deras untuk membunuh laba-laba raksasa itu. Mata wanita laba-laba serigala itu menjadi dingin, dan dia berteriak, "Api iblis raciun." Segera, laba-laba raksasa itu membuka mulutnya yang dalam dan menyemburkan seberkas cahaya hijau. Duar. Sinar cahaya hijau bertabrakan dengan keras dengan sungai pedang naga perak, menyebabkan dunia berguncang dan akibatnya meledak. Li Heng, An Ying dan orang lain di sekitar mereka semua terguncang setelah kejadian itu. Namun, meskipun metode gadis laba-laba serigala kuat, dia masih bisa melawan Xiao Nunu, yang memiliki 4 tulang abadi. Di ranah yang sama, Xiao Nunu memang sudah tak terkalahkan, apalagi mengalahkan lawannya. Duar, duar, duar. Detik berikutnya, pedang agung itu menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan semua api raciun hijau disingkirkan. Kemudian, energi pedang mengalir ke badan laba-laba raksasa. Pedang Qi pecah melalui badannya yang besar, dan laba-laba raksasa itu seperti bola air yang tertusuk, terkoyak menjadi beberapa bagian dari awal hingga akhir. Melihat badan spiritualnya hancur, gadis laba-laba serigala terkejut. Dia sudah terluka dan tidak bisa menghentikan gerakan membunuh Xiao Nunu.
Energi pedang yang tersisa mengalir ke arahnya seperti sekumpulan ikan. Kiang, kiang, kiang. Satu pedang mengejar yang lain, dan masing-masing pedang lebih cepat dari yang lain. Gadis laba-laba serigala menjadi sasaran, dan untaian darah beterbangan dan menari. Gadis laba-laba serigala biarkan keluar jeritan melengking. Kemudian, badannya meledak berkeping-keping. Oke, itu luar biasa. An Ying tertegun. Ini adalah pembunuhan instan dengan satu pedang. Dan melihat penampilan Xiao Nunu, dia sangat santai, jelas tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Saudara Xiao Nunu, dia belum mati. Kali ini, Li Heng berteriak. Saya melihat lampu hijau terbang keluar dari badan Wolf Spider Woman yang meledak. Lampu hijau itu mendarat di lereng bukit yang jaraknya 100 meter, saya melihat bahwa itu adalah laba-laba beraciun seukuran wastafel. Ia menatap Xiao Nunu dengan ganas, matanya penuh kebencian. Pada saat ini, kekuatan telapak tangan yang besar jatuh dari langit di belakang Xiao Nunu. Jika kamu berani menyakitinya, kamu akan mati. Yah! Mata Xiao Nunu sedikit menggelap, dia berbalik dan menghunus pedangnya. Bas! Cahaya pedang yang indah muncul ke depan. Duar. Kekuatan telapak tangan dan energi pedang bertabrakan di kehampaan, dan akibatnya tiba-tiba melonjak dan meluas dalam bentuk salib. Di bawah, ekspresi Li Heng, An Ying, dan lainnya berubah berulang kali. Aura pengunjung bahkan lebih kuat daripada Wolf Spider Woman. Itu adalah kaisar kehidupan abadi dengan 4 tulang abadi. Li Heng diam-diam berteriak, dan pada saat yang sama menatap Xiao Nunu dengan gugup. Aku ingin tahu apakah Xiao Nunu bisa mengalahkan orang ini. Dalam kehampaan, seorang pria feminin berdiri dengan mengesankan. Seluruh wajah pria itu tertutup es, itu adalah Yansu. Laba-laba yang tergeletak di lereng bukit di sisi lain berkata dengan kejam, kamu terlambat. Yansu berkata, ini sudah kecepatan tercepat. Wanita laba-laba serigala menjawab, sebaiknya kamu bunuh dia, jika tidak, aku akan memaafkanmu. Bukan kamu. Hei, jangan khawatir, kamu akan puas. Setelah mengatakan itu, Yansu tersenyum galak dan bergegas menuju Xiao Nunu. Wolf King Claw. Yansu mengulurkan satu tangan, dan lengannya tiba-tiba berubah menjadi cakar serigala yang tajam. Seiring dengan kecepatan gerakan yang menakutkan, bayangan serigala ilusi tiba-tiba muncul di luar Yansu. Xiao Nunu memegang pedangnya di depan untuk melawan. Bang! Kekuatan cakar yang agung dan mendominasi meletus, dan kedua sosok itu jatuh ke tanah satu demi satu. Yansu mendorong Xiao Nunu ke belakang sambil mengucapkan kata-kata kasar. Apakah kamu ingin mati sendiri, atau kamu ingin aku memberimu tumpangan? Xiao Nunu mensibir, apakah ada pilihan ketiga? Saat suaranya jatuh, Xiao Nunu berhenti, kakinya tenggelam, duar terjadi ledakan, kerikil meledak, dan tanah tenggelam 3 kaki. Xiao Nunu berhenti dengan mantap. Yansu, sebaliknya, merasakan perlawanan yang sangat besar. Apakah ini? Yansu sedikit terkejut, dan dia menggunakan kekuatannya lagi, meningkatkan kekuatan serangan cakar serigala ganasnya beberapa kali. Namun, Xiao Nunu masih tidak bergerak seperti Gunung Tai. Mundur. Xiao Nunu berteriak dengan dingin, dan pedang Shen Yao di tangannya meledak dengan kekuatan pedang yang mendominasi. Bang! Cakar Yansu tiba-tiba terguncang dan tersebar, dan dia melangkah mundur. Mata Li Heng, An Ying dan yang lainnya berbinar. Xiao Nunu bisa bersaing dengan lawannya. Sebelum Yansu bisa berdiri tegak, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya, dan pedang Divine Yao memancarkan cahaya biru cemerlang. Tidak masalah apakah kamu di langit atau di bumi, pedang di tanganku tidak terkalahkan. Pedang, yang membunuh langit, membunuh orang. Menyapu ke segala arah. Ribuan bayangan pedang terjalin di luar badan Xiao Nunu seperti corong besar. Kemudian, Xiao Nunu menunjuk ke depan dengan pedang, dan energi pedang di sekitarnya bergegas menuju Yansu seperti gasing yang berputar. Duar, duar, duar. Tanah terus terbelah, dan puing-puing yang tergulung oleh energi pedang seperti belalang yang melewatinya, yang sangat spektakuler. Kekuatan pedang Yao ilahi jauh melebihi pedang pemakaman langit. Selain itu, Xiao Nunu sekarang adalah kaisar kehidupan abadi dengan 4 tulang abadi, jadi kekuatan gerakan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Merasakan kekuatan pedang yang menakutkan, wajah Yansu menunjukkan ekspresi muram. Aku meremehkanmu.
Aku tidak menyangka kamu dan aku berada di alam yang sama. Setelah mengatakan itu, Yan Su menutup telapak tangannya, dan 4 tulang abadi di badannya mengaktifkan kekuatan yang kuat membuka telapak tangan Yan Su. Dalam sekejap, penghalang rune ungu menyebar di depan Yan Su. Penghalang rune ungu ini terjalin dengan rumit dan sangat indah. Energi pedang yang kuat menyerang dan bergegas menuju Yan Su. Pada saat ini, penghalang rune ungu bersinar terang. Bas! Sesuatu yang aneh terjadi. Energi pedang Xiao Nunu meledak dan menghilang begitu saja. Xiao Nunu sedikit terkejut. Kekuatannya tersedot. Xiao Nunu diam-diam bertanya-tanya, mungkinkah kekuatan tulang abadi orang ini sama dengan satu kekuatan untuk mengubah 1000 miliknya, mampu melenyapkan kekuatan lawan. Mata Yan Su menjadi dingin. Apakah ada trik lagi? Bagaimana menurutmu? Kemudian, Xiao Nunu melompat, dan kekuatan spiritual langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan ke arah badannya. Di saat yang sama, kekuatan Xiao Nunu sendiri juga berkumpul di satu tempat. Gerakan ini adalah kombinasi dari tinju ilahi 8 kehancuran, dan serangan ledakan langit yang disengaja. Tinju ilahi yang disengaja 100 kali lebih kuat. Dengan kekuatan badan kekaisaran yang diberkati oleh 2 seni bela diri terkuat, Xiao Nunu meninju, seperti naga raksasa yang keluar dari jurang, menabrak Yan Su. Karena dapat menghancurkan kekuatan lawan, maka hanya perlu melebihi batas atas lawan. Kekuatan mengerikan itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan area penambangan yang luas diselimuti badai. Bang! Tinju emasnya jatuh dengan keras, tapi Yan Su masih memblokirnya dengan penghalang rune ungu. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, seperti duel antara kekuatan terkuat dan pertahanan terkuat. Tepat ketika Xiao Nunu berpikir bahwa gerakan ini dapat menghancurkan pertahanan Yan Su, sesuatu yang mengejutkan terjadi lagi. Aku melihat cahaya ungu meletus, dan gelombang tinju Xiao Nunu menghilang lagi. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi. Diblokir lagi. Aneh. Secara logika, dengan kekuatan pertahanan Yan Su, mustahil untuk memblokirnya. Hei! Yan Su menunjukkan senyuman sinis, selanjutnya, giliranku. Segera, Yan Su mengendalikan penghalang rune ungu di depannya dengan satu tangan dan memegang jimat spiritual dengan tangan lainnya. Jimat pedang surgawi. Tanpa ragu-ragu, Yan Su membuang jimat ajaib di tangannya. Jimat ini memancarkan cahaya putih, seperti pisau tajam, memotong ke arah Xiao Nunu. Ups! Cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu menghindar untuk menghindarinya, dan jimat pedang surgawi hampir terbang melewati wajahnya. Segera setelah itu, Sky Blade Talisman menggambar busur dan berbalik untuk melancarkan serangan putaran kedua. Xiao Nunu melawan dengan pedang horizontal. Bang! Sky Blade Talisman menghantam pedang Shen Yao dengan keras, dan kekuatan besar meledak, dan cahaya tiba-tiba memancar. Ketika Sky Blade Talisman terlempar, Xiao Nunu juga memanfaatkan situasi tersebut dan jatuh kembali ke tanah. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit dan berkata diam-diam, aku tidak secara langsung menggunakan kekuatan tulang abadi untuk melawan, tapi menggunakan mantra sihir untuk menyerang. Bukankah itu sama dengan yang aku pikirkan sebelumnya? Bisa berpikir lebih jauh, Yan Su membentuk segel dengan satu tangan dan menggunakan seluruh kekuatannya. 100.000 bilah terbang. Bas! Jimat pedang langit mengirimkan ledakan fluktuasi energi spiritual yang hebat di kehampaan. Kemudian, itu berubah menjadi 100, 100 menjadi 1000, 1000 menjadi ribuan, dan akhirnya berubah menjadi 100.000. 100.000 jimat pedang surgawi, seperti sungai pedang yang panjang, menukik ke bawah dan membunuh Xiao Nunu. Adegan seperti itu membuat Li Heng, An Ying dan orang lain di luar pengadilan merasa ketakutan. Saudara Xiao Nunu, hati-hati. Namun, pengingat Li Heng tidak dapat mengimbangi kecepatan serangan jimat pedang langit. Melihat bilah terbang yang padat, Xiao Nunu segera mengangkat pedangnya ke depan, dan menyuntikkan kekuatan tulang abadi ke dalam pedang Shen Yao. Kiang. Pedang Shen Yao bersinar terang, berdiri seperti monumen pedang di depan dari dia. 100.000 jimat pedang langit meluncur ke bawah, namun terbelah dari tengah oleh pedang Yao ilahi. Hoa, hoa, hoa. Jimat pedang surgawi berpisah di depan Xiao Nunu, dan kemudian bergerak menuju kedua sisi. Meskipun serangan jimat pedang surgawi sangat sengit, Xiao Nunu sepertinya berdiri di tengah arus deras. Semua orang dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka.
Tidak hanya Li Heng, tetapi juga An Ying dan partainya, dan bahkan Yan Su pun terkejut. Siapa orang ini? Bahkan senjata ajaib seperti Sky Blade Talisman tidak bisa melukai-nya. Menurut pendapat Yan Su, jika itu orang lain, dia akan dipotong-potong oleh Sky Blade Talisman, tapi Xiao Nunu tidak terluka sama sekali. Yan Su jelas tahu betapa kuatnya jimat pedang langit, tetapi kekuatan fisik Xiao Nunu bahkan lebih menakutkan. Jimat pedang langit yang disiramkan padanya tidak akan membahayakan dirinya. Sepertinya kita harus menggunakan rencana lain. Mata Yan Su berbinar. Saat 100.000 rune pedang surgawi diblokir oleh Xiao Nunu, Yan Su mengaktifkan kekuatan tulang abadi, dan penghalang rune ungu di depannya meletus dengan cahaya seperti kilat. Namun, Xiao Nunu sudah bersiap. Dia menghindar dan dengan sempurna menghindari serangan mendadak Yan Su. Memanggil. Namun, cahaya ungu ini kemudian menerpa seorang pemuda di belakang. Sebelum pria itu sempat bereaksi, riak dan distorsi terjadi di ruang sekitarnya. Dan dengan suara desir, pemuda itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Hah, itu kekuatan luar angkasa. Xiao Nunu melihatnya dengan jelas sekarang. Pemuda yang terkena cahaya ungu dipindahkan oleh kekuatan luar angkasa. Dengan kata lain, kekuatan tulang abadi lawan berbeda dengan miliknya. Satu kekuatan mengubah 1000, adalah menghancurkan kekuatan lawan dan mengubahnya menjadi serangannya sendiri. Kekuatan Yan Su bisa langsung menangkis serangan lawan. Ia bahkan bisa langsung mentransfer target lawan di luar angkasa. Yan Su melewatkan satu pukulan dan terus menyerang. Penghalang rune ungu terus mengaktifkan kekuatan yang kuat, dan sinar cahaya ungu menyerang Xiao Nunu satu demi satu. Xiao Nunu mengelak dengan fleksibel untuk menghindari ujung tajamnya. An Ying dan Li Heng juga mengelak kemana-mana agar tidak terluka. Dalam proses menghindar, sinar ungu menghantam 3 anggota tim lagi di area penambangan satu demi satu. Seperti orang tadi, mereka menghilang begitu saja. Melihat ini, Xiao Nunu pada dasarnya yakin bahwa apa yang dikendalikan Yan Su adalah kekuatan luar angkasa, dan dia dapat memindahkan targetnya. Harus dikatakan bahwa kemampuan ini cukup istimewa, dan bahkan selama pertarungan pun sulit untuk mendekati lawan. Apakah kamu hanya ingin bersembunyi? Yan Su mengejek, apakah kamu berani melawanku secara langsung? Xiao Nunu mengangkat matanya, terserah kamu. Tangan, dan lengan kirinya meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Tangan Huan Yun. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan yang agung meledakkan tanah, retakan yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, dan tangan emas besar terlihat mengenai Yan Su secara langsung. Yang terakhir mensibir, tidak ada gunanya. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu bahkan tidak berpikir untuk menyakitiku sama sekali. Kekuatan spiritual yang besar mendorong penghalang rune ungu untuk bergerak seperti meja putar, dan kekuatan tangan Huan Yun adalah tiba-tiba terserap oleh cahaya ungu. Melahap, sebelum tangan emas besar itu bisa menyerang Yan Su, dia dipindahkan secara paksa sambil bergerak. Li Heng dan An Ying di luar lapangan menggelengkan kepala secara diam-diam terlalu keterlaluan. Ini sama sekali tidak mendekati pihak lain. Tetapi pada saat ini, Yan Su mengarahkan jarinya ke langit dengan satu tangan, lalu menggeseknya ke bawah dengan kuat, dan seberkas cahaya hitam jatuh secara vertikal ke langit. Pedang Ge Jimat. Potong. Li Heng di luar lapangan terkejut, dia masih memiliki jimat. Xiao Nunu tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan melihat cahaya hitam itu langsung berubah menjadi pedang raksasa setinggi 100 kaki. Targetnya persis di mana Xiao Nunu berada. Duar. Pedang raksasa itu jatuh dari langit, gunung-gunung reruntuh dan bumi retak. Tanah yang sudah hancur mengantarkan pada momen keruntuhan. Jiange Talisman, senjata ajaib kedua seperti jimat Yan Su, pedang raksasa setinggi 100 kaki yang diubahnya, meledak dengan kekuatan penghancur yang menghancurkan bumi. Duar. Bumi reruntuh, gunung-gunung reruntuh, dan miliaran kerikil dengan berbagai ukuran lepas dari gravitasi bumi dan naik ke langit. Li Heng, An Ying dan yang lainnya terguncang hingga kehilangan keseimbangan dan terbang mundur sejauh 1000 meter. Sudut mulut mereka berdarah, dan wajah mereka pucat pasi. Saudara Xiao Nunu. Li Heng ingin membantu, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Belum lagi An Ying, tingkat budidayanya di alam kaisar tingkat 9 tidak mendekati zona perang. Di lereng tanah di sisi medan perang, laba-laba seukuran baskom sedang menatap ke medan perang. Kemudian, ia mengeluarkan peluit yang tajam.
Jie, dia belum mati. Begitu kata-kata ini keluar, Li Heng, An Ying dan yang lainnya menjadi tegang. Detik berikutnya, sosok emas secepat kilat mendekati Yan Su dengan cepat. Wosh, wosh, wosh. Sosok ini sangat fleksibel. Ia berkeliaran di aliran udara yang kacau, mengabaikan batu besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap mata, ia berada di depan Yan Su. Murid Yan Su menyusut, dan dia menatap pengunjung itu dengan dingin. Hidupmu cukup sulit. Saat dia selesai berbicara, mata Yan Su bersinar dengan cahaya ungu, dan bersama dengan kekuatan spiritual di badannya, penghalang rune ungu di depannya bergerak dengan cepat. Bas! Penghalang rune seperti kompas itu seperti roda roulette yang berputar. Ketika Xiao Nunu berada kurang dari 2 meter dari Yan Su, seberkas cahaya ungu yang indah menghantam Xiao Nunu seperti kilat. Dalam sekejap, seluruh badan Xiao Nunu segera diselimuti cahaya ungu, dan ruang di sekitarnya menjadi sangat kacau. Hei! Yan Su memiliki senyum aneh di wajahnya. Sayang sekali, itu hanya sedikit dekat. Ups! Segera, ruang di mana Xiao Nunu berada terdistorsi, dan dengan kilatan putih ringan, Xiao Nunu menghilang. Melihat ini, Yan Su tertawa. Saya menang. Namun, laba-laba yang diubah oleh gadis laba-laba serigala sangat tidak puas, kamu tidak membunuhnya. Yan Su menjawab, tingkat kultivasi orang ini tidak lebih lemah dari saya. Dia harus menyelesaikan masalahnya di depannya dulu. Ayo kita cari dia lagi. Jelas, Yan Su juga tahu bahwa, jimat pedang Ge, tidak bisa membunuh Xiao Nunu. Yang dia inginkan dalam hatinya adalah mengirim Xiao Nunu pergi. Karena tujuan utama saat ini adalah 100.000 batu abadi itu. Hanya kamu yang tersisa. Yan Su menoleh ke Li Heng dan An Ying dengan tatapan dingin. Li Heng terkejut dan menjadi pucat. Dia segera berkata, ayo pergi. Semua orang berbalik dan mencoba melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tapi bagaimana Yan Su bisa membiarkan mereka pergi? Jika aku menyerahkan batu abadi dengan jujur sejak awal, aku mungkin akan menyelamatkan nyawemu. Sekarang, hanya ada satu cara untuk mati. Namun, saat Yan Su berbalik, tiba-tiba terdengar raungan pedang yang keras. Menyengat gendang telinganya. Kemudian, Yan Su tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan pedang panjang yang tajam langsung menembus dadanya. Hiss! Darah melonjak, dan energi pedang melonjak seperti air pasang. Murid Yan Su bergetar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana bisa? Di belakang Yan Su, sosok muda dengan mata dingin tiba-tiba berdiri. Li Heng, An Ying dan yang lainnya kembali terkejut. Saudara Xiao Nunu, kamu. Xiao Nunu jelas baru saja diusir oleh kekuatan luar angkasa Yan Su, jadi mengapa dia masih di sini? Pedang Shen Yao menelan cahaya pedang seperti surat ular. Yan Su membelakangi Xiao Nunu dan tidak bisa bergerak. Kekuatan spiritual dan badan. Yan Su melontarkan 4 kata ini dengan dingin. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit mengejek diri sendiri dan berkata, trik yang bagus, aku benar-benar jatuh ke dalam perangkapmu. Begitu kata-kata ini keluar, Li Heng, An Ying dan Wolf Spider Woman dan yang lainnya segera memahami situasi seperti apa itu. Ternyata orang yang dipindahkan oleh Yan Su menggunakan kekuatan luar angkasa barusan bukanlah Xiao Nunu sendiri, melainkan badan spiritual yang diciptakan oleh Xiao Nunu. Pedang Yan Su menyebabkan bumi runtuh, dan Xiao Nunu juga menggunakan kesempatan ini untuk menciptakan badan spiritual. Karena badan roh bergerak sangat cepat, Yan Su tidak menyadari sesuatu yang aneh. Dia tidak tahu bahwa Xiao Nunu yang asli ada tepat di depannya. Ekspresi Xiao Nunu tenang, kamu kalah. Yan Su tersenyum sinis, lalu dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih pedang Shen Yao di depan dadanya. Bas! Dalam sekejap, cahaya ungu cemerlang muncul dari telapak tangannya dan menutupi pedangnya. Kemudian, cahaya ungu itu menyerbu ke arah Xiao Nunu di sepanjang gagang pedang. Mata Xiao Nunu menjadi gelap. Pihak lain ingin memindahkannya melalui pedang Yao Suci. Sayangnya, meski metode Yan Su kuat, kecepatan Xiao Nunu jelas lebih cepat. Xiao Nunu membalik lengan bajunya dan meletakkan telapak tangannya di punggung Yan Su. Bang! Kekuatan telapak tangan yang kuat menembus ke dalam organ dalam, dan Yan Su memuentehkan darah dan terbang keluar.
Yansu tersandung mundur puluhan meter jauhnya, berbalik, dan membentuk mantra lagi. Xuanxia Thunder Talisman. Ekspresi Li Heng tiba-tiba berubah di luar lapangan. Dia dengan cepat mengingatkan, "Saudara Xiao Nunu, hentikan dia dengan cepat." Mantra ini sangat kuat. Jelas, Li Heng tahu tentang Xuanxia Thunder Talisman, jimat. Mantra ini pasti lebih menakutkan daripada jimat pedang surgawi dan jimat pedang G tadi. Mulut Yansu penuh darah dan dia tersenyum muram. Dia mengangkat jimat petir dan berkata, "Ayo kita semua mati." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, energi pedang menghantamnya. Hiss! Yansu merasakan lengannya menjadi dingin, lalu dia terbang tinggi ke langit dengan Xuanxia Thunder Talisman di lengan kirinya. Rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh badannya, dan mata Yansu melebar karena panik. "Kamu..." Dia memandang Xiao Nunu di depannya dengan tidak melihat kesempatan ini. Li Heng menambahkan pedang tanpa ragu-ragu. Ice Slash. Li Heng berbalik di tempat, mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan, dan aliran energi pedang es mengalir di tanah menuju Yansu. Yang terakhir dengan cepat menyingkir untuk menghalanginya. Bang! Energi pedang yang kuat meledak, dan Yansu, yang terluka parah, langsung terlempar sejauh 100 meter. Kutu kupret. Mata Yansu memerah, dan dia segera bangkit dari tanah. "Aku, Yansu, telah mencatat balas dendam hari ini." Setelah mengatakan itu, Yansu datang ke sisi gadis laba-laba serigala secepat mungkin. "Ayo pergi," kata Yansu dengan gigi terkatup. Pada saat ini, gadis laba-laba serigala juga tahu betapa kuatnya Xiao Nunu, dan dia tidak peduli dengan balas dendam dari ledakan tersebut. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yansu melarikan diri bersama gadis laba-laba serigala. Ups! Yansu lari dengan sangat cepat, berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit, dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat hal tersebut, pria berbaju hitam lainnya di area pertambangan pun ikut melarikan diri. "Cepat pergi! Tuan Yansu dan Nyonya serigala laba-laba telah melarikan diri, ayo pergi juga." Semuanya lari. Xiao Nunu tidak berniat mengejarnya. Lagi pula, lawannya juga adalah kaisar kehidupan abadi dari 4 tulang abadi, dan dia juga mengendalikan kekuatan ruang hentikan dia. Selain itu, ini adalah jalan abadi lagi, dan jika Anda tidak terbiasa dengan tempat tersebut, mengejarnya secara gegabah dapat menimbulkan masalah. Segera, mata Xiao Nunu beralih ke lengan patah yang ditinggalkan Yansu. Jimat misterius itu masih tertahan di antara jari-jari lengan yang terputus. Karena serangan terakhir Li Heng, Yansu tidak punya kesempatan untuk melepaskan lengannya yang patah. Xiao Nunu menghisap jarinya ke udara, dan lengan yang terputus itu jatuh ke tangan Xiao Nunu. Xuanxia Thunder Talisman. Xiao Nunu melepas jimat itu, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Bersambung.